Hai, kembali lagi bersama saya Gale Arya pada video algoritma dan pemrograman dasar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep algoritma. Tidak lama-lama kita langsung lanjut ke materi. Seperti yang kita tahu pada video sebelumnya, definisi dari algoritma sendiri ialah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan atau langkah-langkah yang logis. Atau lebih mudahnya, kita dapat mengartikan algoritma sebagai urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah tertentu. Nah, namun ada yang perlu diingat nih teman-teman. Ketika manusia berusaha memecahkan masalah, metode atau teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut ada kemungkinan bisa banyak atau lebih dari satu. Jadi, metode atau teknik yang digunakan bisa berbeda-beda, dan kita sebagai manusia yang akan menentukan mana yang terbaik di antara teknik-teknik itu yang sekiranya menurut kita terbaik. Hal ini sama juga dengan algoritma yang memungkinkan suatu permasalahan dipecahkan dengan metode dan logika yang berlainan atau yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana sih proses penyelesaian masalah dengan algoritma? Kalau bisa saya gambarkan, ketika ada suatu masalah, maka kita harus melakukan yang namanya pemecahan masalah, atau kita harus mencari solusinya apa. Kemudian dari berbagai macam solusi yang ingin kita berikan, kita pilih salah satu yang menurut kita paling efisien dan logis ke algoritma yang mau kita pakai seperti apa. Setelah kita menyusun langkah-langkah menggunakan algoritma, kita bisa mengimplementasikan atau menyajikan dalam bentuk misalnya flowchart atau pseudocode atau bahkan barisan kode, sehingga akhirnya jadilah sebuah solusi yang bisa digunakan oleh penggunanya atau yang membutuhkan, minimal bisa kita gunakan sendiri. Jadi ini adalah ilustrasi sederhana bagaimana proses penyelesaian masalah menggunakan algoritma. Oh ya, semua gambar ini saya dapatkan secara gratis dari website pixabay.com. Sekarang kita bahas tentang ciri-ciri dari algoritma. Yang pertama adalah finiteness atau bisa diartikan keterbatasan. Jadi algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Kemudian yang kedua adalah definiteness atau kepastian. Artinya apa? Algoritma harus didefinisikan secara tepat dan tidak memiliki makna ganda atau ambigu lah ya. Kemudian yaitu input dan juga output. Artinya algoritma bisa memiliki 0 atau lebih data, masukan, ataupun hasil keluaran. Kemudian yang terakhir adalah effectiveness atau efektivitas. Artinya algoritma harus efektif. Misalnya, langkah-langkah algoritma harus dikerjakan dalam waktu yang wajar. Kalau tadi kita membahas tentang ciri algoritma, sekarang kita bahas sifat dari algoritma. Sifat dari algoritma sendiri ialah tidak menggunakan simbol atau sintaks dari bahasa pemrograman tertentu. Kemudian tidak bergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Kemudian juga notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Dan yang terakhir, algoritma dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Nah, sekarang kita coba ke sebuah studi kasus, di mana studi kasus kali ini adalah buat algoritma mengupas kentang. Tapi sebelum itu, coba teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Pause videonya, kalau sudah silahkan putar kembali untuk mencocokkan jawaban teman-teman dengan jawaban milik saya. Sekarang pause videonya. Nah, kalau sudah, mari kita bahas. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan terlebih dahulu ruang lingkupnya, atau gampangannya batasan-batasannya lah ya. Untuk menentukan batasan-batasannya, kita akan berpacu pada pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi batasan-batasan dari algoritma yang akan kita buat. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kita tentukan initial state-nya atau keadaan awalnya. Nah, saya anggap sekarang kentangnya sudah ada di kantong kentang yang ditaruh di rak dapur, di mana kentangnya akan dikupas. Kemudian final state-nya, saya mau kentang dalam keadaan terkupas di panci, siap untuk dimasak, dan kantong kentangnya akan dikembalikan ke rak lagi. Nah, dari sini baru kita tentukan algoritmanya seperti apa. Yang pertama, kira-kira apa coba? Ambil kantong kentang dari rak, kemudian ambil panci dari almari, kemudian ambil pisau dari rak, kemudian ambil kentang dari kantongnya. Setelah itu kita kupas kentangnya. Selanjutnya memasukkan kentang yang terkupas itu ke panci. Nah, setelah itu yang terakhir kembalikan kantong ke raknya. Ini adalah yang terakhir, ini adalah final state-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan share apabila video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih.